Halo ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama saya Magdalena Nani. Malam hari ini, hari-hari PWGT akan tayang kembali untuk membahas dan membicarakan hal-hal yang sedang marak, yaitu pandemi COVID-19. Dan malam hari ini, saya sudah berhasil menghadirkan narasumber yang dapat memberikan kita beberapa wawasan dan pengetahuan perihal vaksinasi COVID-19 dan beberapa hal mengenai protokol kesehatan. Dan pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan beliau yang sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, inilah dia. Yang pertama adalah Bapak Pendeta kita, Dela Bruri Safar STH. Selamat malam Pak Pendeta, selamat datang di acara Hari-Hari PWGT. Silakan Pak. Selanjutnya, narasumber yang kedua adalah Ibu Ketua PWGT kita yang baru, yaitu Ibu Yakoba. Saya persilakan Ibu Yakoba. Pada malam hari ini kita akan mengenal Ibu Yakoba sebagai Ibu Ketua PWGT kita yang baru. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga narasumber kita, yaitu seorang dokter yang sudah tidak kita asing lagi. Dia adalah Dr. Oksen Pariangan. Saya persilakan Pak. Ya, ini dia Pak Dokter kita. Selamat malam. Dan narasumber kita yang keempat adalah Ketua Satgas COVID Gereja Toraja Elim Balikpapan, yaitu Bapak Judianto Tana. Dia yang akan menangani dan akan menjaga selalu bagaimana protokol yang ada di Gereja Elim Balikpapan. Saya persilakan. Selamat malam Pak. Selamat datang. Nah, beliau-beliau adalah narasumber yang akan memberikan kita wawasan, pengetahuan, dan hal-hal yang patut kita ketahui dalam hal masalah protokol kesehatan dan vaksin COVID-19. Ibu-ibu yang berada di rumah, tentunya ibu-ibu juga ingin tahu, seperti yang sudah saya kenalkan tadi, bahwa pada malam hari ini juga hadir Ibu Ketua PWGT Jemaat Elim Balikpapan yang baru. Karena Ibu Ketua PWGT yang lama sudah berakhir masa baktinya. Untuk itu, untuk lebih jelasnya dan supaya kita kenal dengan Ketua, Ibu Ketua kita, maka saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan agar Ibu Ketua kita boleh berkenalan juga dengan ibu-ibu yang berada di rumah yang mungkin belum kenal. Dan inilah dia Ibu Yakoba. Selamat malam Ibu Yakoba. Selamat malam Ibu. Ibu apa kabar? Iya. Ibu-ibu di rumah mungkin juga penasaran, ada yang belum tahu atau belum kenal dengan Ibu Ketua kita yang baru. Nah, untuk itu boleh mungkin Ibu menyebutkan atau menggambarkan program-program apa aja yang sudah Ibu susun di dalam kepengurusan untuk periode 2001 sampai 2004 ini. Mungkin bisa Ibu Yakoba jelaskan, dan sekalian buat ibu-ibu yang berada di rumah, mungkin Ibu mau menyapa dulu, silahkan. Shalom ibu-ibu di rumah, selamat malam. Ya, jadi untuk program-programnya bagaimana Ibu? Mohon dijelaskan supaya ibu-ibu di rumah juga bisa mengikuti, mana tahu mereka bisa mengikuti program yang sudah ada dan yang sudah dicanangkan oleh Ibu. Baik, untuk program di tahun 2021 ini sama dengan tahun program kerja PWGT tahun 2020 yang lalu. Dalam program ini bedanya mungkin teknisnya akan lebih banyak virtual.
Gitu ya. Ya. Oke. Karena Iya. memang kita belum bisa bertemu secara langsung dan berkumpul ya Bu ya, masih Iya. ada larangan untuk melakukan hal itu. Iya. Kemudian kalau misalnya program-program yang sudah Ibu susun tuh yang paling difokuskan ke program yang mana itu Bu? Kira-kira karena kita tahu bahwa kondisi saat ini itu sangat tidak memungkinkan kita untuk menjalankan misalnya program mau mengadakan acara apa gitu atau apa, sehingga ada hal-hal yang khusus yang mungkin Ibu udah canangkan dan udah Ibu pikirkan karena memang COVID ini sangat-sangat membatasi ruang gerak kita. Iya, betul. Untuk tahun ini pengurus sudah menyusun program, semuanya saya merasa semua program itu penting. Ya. Tapi dalam kondisi yang seperti sekarang ini, masa pandemi, jadi ada 2 cara yang kita lakukan, yaitu tatap muka tapi secara terbatas. Jadi dan dibatasi tetap- personelnya ya Bu ya. dan Oke. tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua secara virtual, Ya. baik itu melalui YouTube atau Zoom. Oh gitu ya. Ya. Jadi semua kegiatan dasarnya bisa dijalankan atau dilakukan, namun tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Iya. Dan sebagian besar hanya menggunakan secara virtual ya, Iya, baik secara Zoom maupun YouTube. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak. Demikian tadi sama-sama. Ibu-Ibu pengarahan dan informasi sekedarnya dari Ibu Ketua kita yang baru, bahwa program-program yang sudah dicanangkan oleh pengurus yang baru itu akan tetap dilakukan dan dijalankan, hanya saja harus mengikuti protokol kesehatan dan kondisi yang ada. Demikian dari Ketua PWGT kita. Baik, selanjutnya Ibu-Ibu di rumah, kita juga akan mendapatkan penjelasan dari seorang yang menjadi Ketua Satgas di Jemaat Elim Balikpapan. Untuk itu bersama dengan Pak Judianto ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ketahui dari beliau. Ya Pak Judianto ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat. Ya, selamat datang ya Pak ya, sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini di tempat ini. Baik Pak Judianto, mungkin ada beberapa ibu-ibu di rumah atau jemaat lain yang ingin tahu bagaimana protokol kesehatan di lingkungan Gereja Elim ini dijalankan. Apakah itu caranya atau teknisnya atau bagaimana, mungkin bisa Pak Judianto jelaskan supaya para jemaat atau ibu-ibu yang di rumah itu tidak takut atau bagaimana. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam dan salam. Kalau berbicara mengenai protokol, Ya. dalam melaksanakan kegiatan di gereja atau di tempat ibadah, kita harusnya mengacu kepada Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020. Ya, jadi dalam surat edaran tersebut mengatur protokol dalam pelaksanaan ibadah, dan yang paling wajib adalah 3M, yaitu ya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk di luar itu masih ada beberapa protokol yang kita terapkan di Gereja Elim. Misalnya kita memperlancar sirkulasi udara dengan membuka jendela. Kemudian juga memasang sarung mic pada mic yang digunakan untuk menghindari penyebaran COVID-19 melalui mic. Kemudian hal lain yang kita atur bahwa pembatasan usia, anak-anak tidak boleh ikut ibadah tatap muka dan disarankan untuk mengikuti ibadah dari rumah, termasuk juga orang tua atau orang-orang yang mengidap penyakit bawaan yang sangat berisiko terhadap COVID-19. Kemudian hal lain yang kita atur bahwa peserta ibadah sebelum masuk ruang ibadah kita periksa suhu tubuh. Jadi yang kita bolehkan ikut ibadah adalah suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius. Jadi kalau lebih kita istirahatkan 5 menit, kemudian kita ukur ulang. Kalau masih tetap lebih,
kita sarankan untuk mengikuti ibadah dari rumah melalui live streaming. Oke Pak Judianto, mungkin jemaat dan ibu-ibu di rumah juga perlu tahu, ketika jemaat atau ibu-ibu yang mau ke gereja, sebelum mereka memasuki ruang ibadah, apa yang harus dilakukan oleh jemaat untuk mengikuti dan memasuki ruang ibadah itu? Jadi sebelum ke gereja, yang pertama-tama dilakukan adalah memastikan kondisi tubuhnya fit, sehat. Sehat ya. Baik. Jadi kalau sehat baru boleh ke gereja, kalau nggak sehat ya ikut live streaming seperti saya katakan tadi. Kemudian kalau tiba di gereja, yang pertama harus dilakukan adalah mencuci tangan. Iya, jadi sudah ada disiapkan juga Pak ya. Jadi di gereja sudah disiapkan sarana cuci tangan, disiapkan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian setelah mencuci tangan, masuk ke ruangan gereja dengan tetap memperhatikan jarak dengan peserta ibadah lain. Misalnya di pintu itu biasanya kan ada antrian karena banyak yang datang ibadah. Jadi kita harus antri sambil jaga jarak. Kemudian di pintu gereja suhu tubuh kita diukur. Kalau sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan tadi di bawah 37,3 boleh ikut ibadah. Kemudian setelah diukur baru didaftarkan atau ditulis dalam daftar hadir peserta ibadah. Jadi dicatat Pak ya, masing-masing yang hadir dan masuk ke ruang ibadah dicatat. Betul, dicatat. Kemudian setelah dicatat diantarkan ke kursi yang sudah ditentukan. Jadi kursi kita di gereja itu sudah diatur nomor-nomornya. Jadi peserta ibadah itu kita atur mengisi mulai dari depan baru ke belakang. Jadi demikian juga nantinya kalau pulang mulai dari belakang baru sampai ke depan. Gitu. Jadi di dalam gereja sendiri pun itu protokol kesehatannya juga sudah jalan Pak ya, dengan diadakannya nomor-nomor tempat duduk buat jemaat yang datang gitu ya. Jadi kalau dalam sementara berlangsung ibadah kemudian perlu membersihkan tangan atau berpikir bahwa tadi sama memegang sesuatu yang kemungkinan ada virusnya. Jadi diharapkan juga bahwa warga jemaat yang hadir ibadah itu membawa hand sanitizer. Jadi saat di dalam ibadah, sementara ibadah itu menggunakan hand sanitizer. Tidak perlu keluar lagi untuk cuci tangan karena mengganggu jalannya ibadah. Siap. Nah ibu-ibu yang berada di rumah, demikian jelasnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Judianto. Nah masih ada satu lagi pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Pak Judianto. Gini Pak, kalau misalnya tadi Bapak udah bilang bahwa selalu dibersihkan di ruangan gereja, di lingkungannya. Nah itu kira-kira berapa kali atau kapan dilakukannya pembersihan atau penyemprotan dan lain-lain itu kapan itu Pak dilakukan? Jadi kalau berbicara mengenai kapan protokol itu dilaksanakan. Dan berapa kali dalam satu bulan atau satu minggu? Jawabannya itu setiap saat protokol harus kita terapkan dalam kehidupan kita, termasuk dalam kegiatan di gereja. Jadi sebelum melakukan kegiatan kita pastikan ruang gereja dibersihkan, kemudian disemprot dengan disinfektan paling tidak sekitar 2 jam sebelum ibadah. Gitu. Jadi sebelum ibadah selama 2 jam itu sudah disemprot dulu Pak ya? Betul. Sebelum jemaat masuk ke ruang ibadah. Jadi memang protokol itu sepertinya mengatur kehidupan kita, tapi mau tidak mau kita harus ikut. Jadi itulah yang dikatakan dengan istilah sekarang new normal. Memang berat, tapi kalau kita melaksanakan itu tidak jadi berat kalau sudah terbiasa ya. Kita, Nah ibu-ibu yang berada di rumah begitu jelasnya, dan mungkin ibu-ibu udah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dibawa pada saat ingin beribadah di gereja. Misalnya tadi sudah disebutkan sebelum masuk kita harus cuci tangan. Namun kita juga harus membawa hand sanitizer untuk menjaga-jaga supaya mana tahu ibu-ibu atau jemaat semuanya itu ada sesuatu, memegang sesuatu tanpa sadar, terpegang hal-hal yang mungkin kita merasa tidak nyaman, kita langsung bisa gunakan hand sanitizer tadi. Begitu jelas ya ibu-ibu, dan semua yang berada di rumah mungkin bisa mengikutinya dengan baik, dan kita harap semuanya boleh melakukan protokol kesehatan yang sudah dijelaskan oleh Pak Judianto tadi. Baik, selanjutnya
kita sudah cukup jelas dengan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satgas kita, Jemaat Elim Balikpapan. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Pak Pendeta hal-hal apa aja atau mungkin apa aja yang harus kita ketahui dengan Pak Pendeta Della Bruri. Nah, untuk itu silakan. Pak Pendeta, selamat malam. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah hadir ya Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Begini Pak Pendeta, kita sudah tahu tadi beberapa protokol kesehatan yang dijelaskan oleh Pak Judianto selaku Satgas, Ketua Satgas di gereja kita. Namun ada yang ingin saya tanyakan juga, bagaimana sebaiknya kita menyikapi atau mungkin bagaimana kiat-kiat khusus dari Bapak mungkin ya ada, karena kadang-kadang kita merasa takut untuk datang ke gereja atau takut menghadapi pandemi ini sehingga ada saja entah itu alasan atau memang takut banget gitu ya Pak ya dengan COVID ini, akhirnya kita jadi ragu untuk melakukan hal-hal misalnya pergi ibadah gitu. Nah itu gimana Pak? Minta tolong dijelaskan. Mungkin dalam hal ini Pak Pendeta lebih lebih mengetahui hal-hal yang bisa kita ikuti. Silakan Pak. Iya. Kurang lebih sudah setahun ya kita berada di tengah pandemi. Betul Pak. Dan gereja pun juga tidak tinggal diam dan berhenti dalam melayani jemaat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Seperti saya sampaikan di sesi sebelumnya bahwa yang terpenting pertama adalah kita mengenal karakteristik dari virus ini dan bagaimana pola penyebarannya. Iya. Karena kita tidak bisa menghadapi harimau, ya misalnya kita berhadapan harimau, Iya. kalau kita tidak tahu perilaku harimau seperti apa. Oke, ya betul Pak ya. Sesuatu kita harus pertama mengenal, dan saya kira kita cukup diedukasi dengan para virolog yang memberi penjelasan sehingga ya kita tahu bagaimana hidup dan bergerak di tengah pandemi ini. Ya kita sepakat bahwa virus ini sangat berbahaya ya, karena kita berhadapan dengan mikroorganisme yang kita tidak tahu kapan dan di mana kita bisa terpapar. Nah, tapi berangkat dari pengalaman selama kurang lebih 1 tahun, tidak ada cara yang lain. Nah, selain yang pertama mengenal bahwa virus ini punya karakteristik dalam penyebaran, dan kemudian yang kedua, yang pertama itu tidak ada sesuatu yang bisa kita hadapi dengan baik kalau kita dalam keadaan yang panik. Oke. Ya, jadi yang pertama mungkin berlebihan kalau saya katakan dijalani santai saja. Gitu Pak ya. Iya, santai saja karena kemanapun dimanapun kalau memang sudah kena, Iya. ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang terpenting di sini kita berjaga-jaga. Oke. Nah, oleh karena itu hal yang pertama yang perlu dilakukan tentu menjaga kesehatan kita, pola makan, pola istirahat, asupan gizi mesti harus seimbang. Kemudian yang berikut ya penerapan protokoler itu ya. Oke. Ya puji Tuhan kita terus bergerak, berada di kerumunan orang banyak dalam situasi yang memang ya kalau kita lihat sangat-sangat berbahaya ya, tapi puji Tuhan sampai sekarang dengan tetap ketat dengan protokoler itu ya, puji Tuhan kita yang terus bergerak melayani ya, Masih dalam tetap pemeriksaan swab antigen kemarin kita negatif negatif ya Pak ya. ya. Puji Tuhan Pak ya. Puji Tuhan ya, jadi Oke. bukan main ke kerumunan orang meninggal. Iya, betul ya, memang sekali. yang betul-betul butuh pendampingan doa langsung kita datang Iya. di tengah kerumunan, tetapi ya puji Tuhan dengan tetap pada protokol kesehatan itu ya. Pergi dan pulang pun juga ya, misalnya saya pendeta setiap pulang itu pasti membersihkan badan, mandi. Oke. Ya, tidak perlu tidak melihat apakah tengah malam atau jauh subuh ketika kembali dari luar, ya mau tidak mau harus Tetap harus membersihkan, mandi ya Pak ya. Oke. badan sebelum berkumpul dengan keluarga di rumah. Iya. Tadi kalau saya dengar Bapak mengatakan bahwa kita hadapi saja dengan santai, tapi santainya mungkin dalam tanda kutip ya Pak ya. Mungkin santai tapi kita tetap harus menjalankan
Ya, protokol itu ya, Pak. Karena menghadapi hal-hal seperti ini kan ini juga berhubungan dengan keadaan psikologi kita sebenarnya. Ya kalau saya, ya orangnya selalu santai, ya menghadapinya dengan tidak panik, dengan ya jalani aja apa yang kita bisa jalani hari ini. Iya. Tapi dalam artian juga tetap disiplin tetap dan berjaga-jaga. Ya, saya paling ketat. Juga dengan protokoler itu. Saya sangat ketat, tetapi saya tidak membebani diri saya dengan berbagai pikiran, ketakutan-ketakutan yang kita tidak tahu apakah itu terjadi atau tidak. Jadi saya kata jalani saja hari ini dengan baik, tentu dengan penyerahan diri kepada Tuhan, dan bentuk penyerahan diri kepada Tuhan adalah berjaga-jaga dan mematuhi protokoler kesehatan itu. Nah, tadi Jengnya dikatakan bagaimana supaya tidak takut ke gereja. Iya, betul Pak, karena itu. Memang kita sarankan bahwa sebaiknya ibadah dari rumah, ya, khususnya bagi yang sudah rentan terhadap virus, apalagi yang punya penyakit bawaan. Cuma persoalannya kan spiritualitas jemaat itu beda. Betul. Ya, rata-rata yang sudah di atas umur 40 tahun itu merasa tidak ibadah kalau dia ibadah virtual. Tidak puas katanya ya Pak ya. Persekutuan ragawi itu betul-betul masih menjadi sebuah persekutuan ibadah. Konsep mereka tentang ibadah. Nah, betul. Yang kita lihat justru yang hadir di gereja rata-rata yang di atas usia itu, ya. Tetapi ya sekalipun demikian, mereka harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke, baik. Jadi memang intinya seharusnya untuk datang ke gereja pun kita tidak harus terlalu takut Pak ya. Intinya kita harus tetap menjalankan protokol dengan hidup disiplin, jaga kebersihan dan kesehatan tentunya ya Pak ya. Ya, ibu-ibu yang berada di rumah, demikian tadi tanggapan dan masukan dari Pak Pendeta, di mana kita sebetulnya tidak terlalu harus takut dengan kondisi yang ada saat ini. Karena memang kondisi ini harus kita jalani. Namun satu hal yang harus kita lakukan, yaitu menjaga protokol kesehatan yang sudah dicanangkan baik oleh pemerintah maupun oleh Satgas yang ada di gereja kita. Nah, ibu-ibu di rumah, demikian tadi penjelasan dari Pak Pendeta, dari Pak Judianto. Cukup jelas, dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jalankan kita sudah tahu semua. Nah, untuk itu jangan ragu untuk beribadah ke gereja karena semuanya sudah terjaga dan tertata dengan tertib dan rapi. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada dokter yang akan menjelaskan hal-hal mengenai vaksinasi, kita akan menyaksikan satu buah lagu yang akan dibawakan oleh 3 orang ibu.
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan kami. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita. Ibu-ibu yang berada di rumah, kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Oksen masalah vaksin COVID-19. Selamat malam Pak Dokter, apa kabar? Selamat malam, Ya, Bu Nani, dan selamat malam kepada ibu-ibu PW kita Jemaat Teknik Balikpapan. Salam dan salam sehat buat semua ibu-ibu yang ada di rumah. ya, shalom Pak ya. Semoga kita semua sehat selalu ya Pak ya. Semoga. Ya, begini Pak Dokter, di luaran sana mungkin masih banyak bagi orang-orang awam, mungkin bagi saya juga, masalah vaksin ini masih belum begitu jelas buat kita-kita. Vaksin itu apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian sebenarnya vaksin itu diperuntukkan untuk siapa. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada dokter. Misalnya, vaksin itu sebenarnya apa sih Dok? Terus kemudian syarat atau kriterianya untuk divaksin, apakah kita harus diperiksa dulu ke dokter atau di lab baru kita boleh divaksin? Nah, mohon penjelasannya Pak Dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu Magdalena. Ya, memang dengan adanya rencana vaksin itu tentu sesuatu yang menggembirakan ya buat kita. Iya, di betul. tengah sudah setahun lebih kita hidup di masa pandemi. Tentu vaksinasi yang rencana akan dilaksanakan itu memberi harapan yang menggembirakan buat kita Iya. untuk suatu saat penyebaran penyakit COVID-19 ini akan terhenti. Itu pertama. Nah, berbicara tentang vaksinasi dan vaksin, itu vaksinasi adalah kegiatan, ya. Kegiatan. Vaksinasi adalah kegiatan memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Ya, jadi apa vaksin? Vaksin sendiri secara sederhana adalah kita memasukkan suatu zat ya yang memang sudah dibuat sedemikian rupa dengan tujuan supaya ketika zat ini masuk ke dalam tubuh seseorang,
maka akan memicu atau merangsang terbentuknya kekebalan pada tubuh orang tersebut terhadap sesuatu penyakit. Oke. Ya, jadi seolah-olah bahasa sederhananya kita bisa mengatakan bahwa vaksin sebenarnya kita memasukkan dulu tentara ke tubuh seseorang, sehingga tentara itu tersebut mengenali kuman atau virus atau bakteri atau apa saja yang bisa menyebabkan penyakit tertentu. Oke. Sehingga harapan kita dengan demikian maka di tubuh orang tersebut akan tercipta atau terbentuk kekebalan terhadap satu penyakit tersebut. Oh gitu. Kira seperti itu. Nah, Pak Dokter, kalau kita tahu ada di luaran sana yang mengatakan bahwa vaksin itu sendiri yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang itu adalah merupakan penyakit itu juga, tapi yang sudah dilemahkan. Ya. Nah, jadi dengan kondisi kita tahu bahwa itu adalah hal itu, jadinya kita yang orang awam ini juga jadinya takut, dokter. Gimana kalau misalnya itu dimasukkan ke tubuh saya, sementara itu kan kayak harus kita hindari. Nah itu bagaimana dok itu menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Karena banyak hoaks yang mengatakan bahwa vaksin itu begini, vaksin itu begitu, dan akhirnya berbahaya buat ini, berbahaya buat itu. Mohon penjelasannya Ya. dokter. Betul bahwa memang isi dari vaksin itu adalah kuman yang sudah mati atau yang dilemahkan. Oke. Ya. Nah tujuannya adalah supaya ketika dimasukkan dalam tubuh maka akan membentuk kekebalan penyakit tersebut. Tetapi bahwa itu berbahaya itu tentu tidak. Kenapa? Karena virus itu sudah mati dan sudah dilemahkan. Jadi sudah tidak ada daya lagi ceritanya betul. ya yang dimasukkan ke tubuh betul kita. Sekali. Sedangkan kuman, bakteri atau virus untuk masuk ke tubuh kita kemudian menyebabkan tubuh kita sakit. Iya. Virus itu pertama harus jumlahnya cukup banyak, dan kedua virus itu harus cukup kuat untuk membuat kita sakit ya. Istilahnya medis itu namanya virulensi. Virulensi itu kemampuan tingkat kekuatan virus untuk menyebabkan kita sakit. Nah sedangkan kalau vaksin kan virusnya sudah dimatikan atau yang dilemahkan tadi ya. Oke. Nah kemudian tadi pertanyaan pertama saya ingin selesaikan bahwa memang dalam memberikan vaksin ada kriteria-kriteria tertentu yang untuk waktu tertentu belum layak. Bukan tidak boleh, tetapi untuk saat diberikan, misalkan hari ini kondisinya belum layak untuk diberikan, itu memang ada, dan itu biasanya bisa lewat periksa sebelumnya atau nanti ketika hadir di tempat vaksin itu kan ada screening dari tim medis. Jadi di screening itu tim medis akan bertanya tentang kondisi saat ini, termasuk ukur suhu tubuhnya, penyakit apa yang diderita, ya kan, penyakit apa, saat ini lagi minum obat apakah, adakah penyakit-penyakit yang haruskan selalu minum obat rutin, itu nanti akan didalami di meja atau di tahap screening bagi calon vaksin penerima vaksin. Gitu. Jadi tidak usah khawatir karena nanti akan di screening dengan sendirinya oleh tim ketika datang ke pusat kesehatan. Oke. Jadi itu memang sudah pasti ada beberapa hal pertanyaan maupun mungkin boleh dibilang juga ada pemeriksaan kecil mungkin ya dok ya, sebelum kita divaksin itu ya, untuk mengetahui apakah orang yang akan menerima vaksin itu benar-benar kondisinya lagi fit, lagi sehat gitu ya. Betul. Nanti lakukan wawancara dan pemeriksaan yang agak penting untuk menentukan apakah saat ini layak menerima vaksin atau harus ditunda. Oke. Nah, kalau begitu, kalau misalnya nih dok, kalau orang sudah disuntik atau divaksin, apakah itu masih bisa tertular lagi dengan kita tahu kondisi sekarang yang COVID ini ya, corona ini, apakah kalau sudah divaksin kita nggak bakalan kena lagi dengan virus corona ini atau bagaimana? Ya, itu mungkin memang harus kita luruskan ya, bahwa kalau sudah divaksin memang betul bahwa vaksin itu akan memicu atau merangsang terbentuknya antibodi dalam tubuh kita terhadap penyakit tertentu. Oke. Ya. Nah, tetapi kemungkinan untuk tertular atau kemungkinan untuk menularkan ke orang lain itu masih ada. Hanya memang harapan dari pemberian vaksin adalah ketika orang itu tertular dia tidak sakit, atau kalaupun sakitnya tidak berat atau tidak fatal. Nah, gitu. Jadi kemungkinan untuk kena tetap selalu ada. Oleh karena itu dalam kasus COVID, orang sudah dapat vaksin
tetap bahwa protokol kesehatan ya harus apa namanya harus dilaksanakan. Jadi jangan banyak berita-berita bahwa seolah-olah ketika vaksin orang kan menunggu vaksin, harapannya ketika vaksin ada bebas. Iya, betul. Tidak bisa, ya. Vaksin itu memang betul bahwa itu berguna untuk merangsang terbentuknya kekebalan tubuh, tetapi tetap protokol kesehatan itu yang utama dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Karena seperti Pak Pendeta bilang tadi ya memang pilihan kita ya harus hidup berdampingan, ya kan? Nah supaya aman kita berdampingan dengan virus ya tugas kita adalah protokol kesehatan harus terus kita tetap laksanakan dijalankan. Ya. Oke, berarti walaupun seseorang yang sudah menerima vaksin, kita harus tetap menggunakan masker dong, Dok? Betul, protokol kesehatan tetap harus jalan. Oh, jadi sepertinya kita walaupun sudah divaksin, hidup kita akan tetap seperti ini ya, menggunakan masker di mana-mana gitu ya, sampai kondisi sampai titik. Ya nanti akan ada penelitian lebih lanjut sampai sejauh mana sebenarnya vaksin ini bisa menimbulkan kekebalan, bisa berapa lama kekebalan itu ada dalam tubuh kita. Oke. Nah, terus ada lagi nih masalah vaksin juga, Dok. Ada pertanyaan di luaran juga bahwa kalau orang sudah usianya ya masuk di lansia lah ya, udah usia ini tua, tadinya nggak boleh tuh ikut vaksin atau tidak boleh divaksin. Tapi di luaran ada lagi nih yang katanya kalau orang tua itu boleh divaksin sekarang. Nah, ini yang benar yang mana, Dok? Ya. Hoaknya yang mana ini jadinya? Supaya kita juga yang merasa masih memiliki orang tua, kita juga akan mendaftarkan atau bagaimana caranya untuk vaksin kalau memang itu bisa dilakukan. Ya, memang betul bahwa awal-awal itu memang vaksin itu disiapkan untuk orang yang berusia 18 sampai 59 tahun. Ya, kalau dalam konteks pemberian vaksin biasanya itu kelompok dewasa muda. Oke. Kemudian dengan berjalannya waktu penelitian ternyata diberikan kepada lansia dari 60 tahun ternyata bisa. Oh gitu. Bisa dengan memang kriterianya lebih ketat. Sejak Februari memang rekomendasi terhadap lansia dari 60 tahun diberikan itu memang ada. Tetapi memang ketika di screening itu ada 5 hal penting yang harus ditanyakan. Ya. Diketahui oleh Harus pihak diketahui, ini ya, kesehatannya. Pertama, misalkan dan ini harus diminta jujur menjawabnya. Pertama, apakah ketika berjalan naiki tangga 10 anak tangga tanpa bantuan orang lelah atau tidak, ngos-ngosan atau tidak, ya kan? Mampu tidak tanpa bantuan orang lain, itu pertanyaan pertama. Kemudian kedua, apakah dalam 1 bulan terakhir atau 4 minggu terakhir badannya merasa nggak fit? Nah biasanya itu dia pakai angka 1 sampai 4 ya. Apakah sepanjang waktu itu nggak fit? Apakah dalam 4 minggu itu sebagian besar waktu tidak fit? Ataukah kadang-kadang saja fit, nggak fit atau tidak fit? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, orang ini akan disuruh pilih 11 penyakit kronis ya, biasanya hipertensi, gagal jantung, penyakit paru-paru, asma, stroke, sakit dada, sakit sendi. Nah, kalau ada 4 dari 11 itu, ya, 4 dari 11 penyakit itu ada poinnya sendiri. Jadi kalau dari 11 jenis penyakit, Ya, terus orang itu 4. ada 4 dari 11. Itu kalau di scoring, itu nilainya 0 kalau kurang dari 4. 0 sampai 4 penyakit itu skornya 0. Berarti boleh ikut vaksin atau nanti digabung dari 5 pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Oh gitu. Oke. Nah, kalau 5 sampai 11 itu poinnya 1. Oke. Itu pertanyaan ketiga. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan tentang berat badan biasanya. Ya. Apakah dalam 1 tahun ini berat badan banyak yang menurun? Ya, secara matematis itu kalau dia turun lebih dari 5%, dianggap itu banyak penurunan berat badannya. Oke, Ya, drastis lah ya penurunan berat jadi, badan secara drastis. Jadi ketiga 5 item ini di scoring, kalau 0 sampai 2 itu berarti layak dikasih.
0 sampai 2. Ya, nanti Oke. tim medis akan menilai itu. Kemudian kalau lebih dari 2, biasanya kondisi saat itu dianggap belum layak menerima vaksin. Oke. Ya, Oh, itu khusus lansia. Tetapi kondisi lain tetap berlaku juga. Misalnya ketika datang suhu badannya 37,5. Oke. Pada saat itu tensinya tinggi, ya. Nah, itu kriteria tambahan bagi lansia yang saya katakan tadi, yang scoring itu. Ya, tetapi yang lain yang semula ke usia dewasa berlaku juga berlaku bagi lansia. Ya, aturan yang pertama ya, syarat pertama yang Syarat bagi pertama yang tetap muda. berlaku, ya. Oke, ya. Nah, terus mungkin ibu-ibu di rumah juga ada yang ingin tahu. Kita ada beberapa orang yang mungkin kita tahu dia itu sudah pernah kena COVID nih, Dok. Nah, apakah itu bisa menularkan pada saat pemeriksaan dia sudah sembuh nih, sudah sembuh dan sudah negatif. Kemudian untuk kita-kita yang tidak pernah kena COVID, apakah bisa menularkan orang yang sudah pernah kena COVID itu apabila kita bersinggungan dengan orang yang sudah pernah kena COVID itu? Oh iya, tetap seperti semula, tetap bisa. Oh gitu. Oleh karena itu memang selalu protokol kesehatan itu harus dipakai, seperti Pak Ketua Gus bilang, mau dimanapun dan kapanpun keadaannya tetap harus apa namanya, harus dijalankan. Karena seperti saya katakan tadi, bisa saja dia terkena lagi kan, reinfeksi gitu. namanya. Oh, jadi orang yang sudah kena COVID memungkinkan juga masih kena lagi ya? Memungkinkan, walaupun memang kemungkinan itu kecil, tetapi kan kemungkinan itu ada. Dan kita kan tidak tahu yang mana ya, masalahnya kan itu ya, seperti Pak Pendeta katakan tadi. Ini kan kita nggak ngerti, nggak lihat. Betul. Musuh kita berhadapan dengan yang kita nggak lihat. Nah, dan kita tidak memastikan bahwa apakah orang itu pembawa kuman atau tidak kan. Betul. Ya. Jadi intinya walaupun dia sudah pernah kena COVID, masih ada kemungkinan dia akan tertular lagi. Ya. Jadi itu menyangkut mungkin kedisiplinan tadi ya Pak ya. Kemudian dari daya tahan tubuh. Mungkin lagi kurang fit ya, terus betul. bersinggungan dengan orang yang kena COVID. Ya, pokoknya kalau protokol kesehatan tidak dijalankan, ya memang kemungkinan untuk terinfeksi selalu ada. Oke. Nah, masih ada satu lagi pertanyaan. Ibu-ibu mungkin juga bisa tahu juga bagaimana kalau misalnya virus ini, kita di luaran ada yang mengatakan bahwa virus corona ini tidak akan bertahan di tempat yang kering. Nah, untuk ini bagaimana dokter? Karena ada beberapa orang yang saya temui juga mengatakan bahwa jangan khawatir, karena kalau virus ini di tempat yang kering dia akan mati. Karena biasanya tertularnya melalui droplet ya, gitu, air liur atau percikan air liur atau apa gitu, bersin gitu ya Doknya. Nah, kalau di tempat yang kering katanya tidak berbahaya. Apakah itu benar, Dok? Kalau kering sih itu bisa ya. Cuman memang kita tidak bicara kering atau basah, tetapi kita bicara ada suhu-suhu tertentu di mana kuman ini memang tidak dapat hidup. Oke, jadi bukan karena tempatnya kering atau basah, tapi suhunya. Betul. Jadi kalau dia kering, tetapi dia di ruang ber-AC, masih tetap bisa saja, hidup ya? Suhunya kan tidak panas. Itulah yang sampaikan Pak Ketua Panitia, Ketua Satgas tadi, bahwa kita kalau beribadah tidak memakai AC, ya kan? Karena kita menjaga supaya jangan sampai ruangan itu berada pada suhu dingin di mana virus corona bisa bertahan walaupun di tempat yang kering. Ya, justru sebenarnya di tempat-tempat kering di ruangan itu yang virus corona daya tahan hidupnya lama. Oh gitu. Di papan, ya kan, di plastik, ya, di kursi-kursi plastik, di meja-meja itu bisa 3 bahkan ada sampai 5 hari. Waduh. Dia bertahan hidup. Ya, seandainya nggak diapa-apakan itu malah bisa sampai 5 hari. Oke. Ya. Cukup jelas penjelasannya Pak Dokter. Nah, ibu-ibu semuanya yang ada di rumah sekarang sudah tahu bagaimana virus corona ini mempunyai sifat yang bertahan di tempat kering, namun dengan suhu udara yang dingin atau ber-AC. Jadi kita sudah tahu sekarang, walaupun dia di tempat yang kering, misalnya di papan tadi seperti kata dokter, di tempat-tempat kayu yang kering, itu virus corona bisa bertahan sampai dengan 5 hari. Nah, untuk itu ibu-ibu jangan sampai lupa membersihkan tangga kita yang berada di rumah atau papan.
Nah, Pak Dokter, itu tadi benar-benar membuat kita lebih terbuka dan lebih mengerti atas penjelasan yang Pak Dokter berikan kepada kita semua ini. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari Pak Dokter, ibu-ibu yang berada di rumah juga sudah mengerti bagaimana cara penularan maupun vaksinnya maupun cara hidupnya virus corona ini. Nah, untuk itu dengan berakhirnya pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan dari Pak Dr. Oksen ini, acara malam hari ini kita cukupkan saja. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yakoba, Pak Judianto, Pak Pendeta, dan Pak Dr. Oksen atas waktu yang sudah diberikan kepada kita pada malam hari ini untuk memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita-kita semua yang berada di rumah. Nah, ibu-ibu, demikian tadi acara kita hari-hari PWGT pada malam hari ini. Untuk itu jangan sampai lupa apa yang sudah dijelaskan oleh dokter maupun Satgas maupun Pak Pendeta, itu semuanya boleh kita lakukan dengan baik dan penuh disiplin. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera, dan selamat malam, jayalah PWGT.